warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bersama Bu Guru Putri Dian Nurmazita atau kalian bisa sebut Bu Guru Putri, kita akan belajar tema 8, subtema 2 tentang bumi dan musimnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita doa dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Anak-anak, pernahkah kalian pada siang hari melihat awan? Apakah awan berjalan beriringan? Betul tidak? Nah, sebenarnya bukan awan loh yang bergerak, tetapi bumi kita yang berputar. Kenapa bisa berputar? Yuk kita belajar bersama. Sebelum kita belajar rotasi dan revolusi, kita saksikan yang satu ini dulu ya. Tapi sebelumnya, guru akan ganti kostum dulu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo kawan, kita semua belajar rotasi revolusi bumi. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar tajuk jamu. Rotasi revolusi bumi, rotasi bumi putar di porosnya. Rotasi revolusi bumi putari matahari. Bagaimana anak-anak? Lagunya bagus tidak? Nah, dalam lagu tadi kalian dengar rotasi dan revolusi bumi. Apa sih rotasi dan revolusi bumi? Kembali pada pertanyaan di awal tadi, bahwa bukan awan yang bergerak, melainkan bumi yang bergerak. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa bisa seperti itu, Bu Guru? Berarti bumi itu berjalan pelan ya? Sehingga kita tidak merasakan apa-apa. Jika kalian berpikir bahwa bumi berputar sangat pelan sehingga kalian tidak terasa, itu salah. Justru sebaliknya, bumi berputar sangat cepat. Saking cepatnya kita sampai tidak pernah merasakan bumi berputar loh. Kecepatan bumi pada porosnya mencapai 1.600 km per jam. Sedangkan kecepatan bumi saat melintasi orbitnya untuk mengitari matahari adalah 107.000 km per jam. Kita tidak bisa merasakan bumi berputar karena saking terlalu cepatnya dan lajunya juga konsisten. Perputaran bumi yang cepat dan konsisten ini bisa diibaratkan seperti saat kalian sedang naik pesawat. Ketika pesawat sudah mengudara dan terbang dalam kecepatan stabil, maka kalian yang ada di dalamnya tidak bisa merasakan bahwa pesawat yang kalian naiki sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Seperti halnya kalian masih bisa beraktivitas dengan normal di bumi, kalian juga masih bisa berjalan, berbicara, makan, dan tidur di dalam pesawat. Ini karena kecepatan laju pesawat juga konsisten, sama seperti kecepatan rotasi bumi. Tujuan pembelajarannya adalah jadi, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke arah timur. Lamanya proses rotasi bumi ini disebut dengan skala rotasi, yang membutuhkan waktu selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Nama lain dari skala rotasi adalah 1 hari. Anak-anak, untuk lebih memahami dan memudahkan kalian mengingat, coba perhatikan apa yang ada di layar ini. Itu adalah sebuah gangsing. Gerakan gangsing memutar pada suatu sumbu atau suatu poros
Sama seperti saat bumi berputar pada porosnya yang disebut rotasi bumi. Sudah paham anak-anakku? Mudah diingatkan? Nah, untuk materi yang kedua berkaitan dengan revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat dari tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Revolusi bumi ini memerlukan waktu selama 365 hari. Waktu ini disebut dengan skala revolusi bumi. Nah, penambahan 1/4 ini yang nanti akan digabungkan pada tahun keempat menjadi 1 hari. Biasanya kita akan menyebutnya sebagai tahun kabisat yang penambahannya ada di bulan Februari. Tahukah kamu? Anak-anak, tahu tidak? Bumi dalam mengelilingi matahari tidak sendirian loh. Bumi dalam mengelilingi matahari berdampingan dengan planet-planet lain dalam tata surya kita seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, anak-anak, seperti inilah gambaran saat planet-planet mengelilingi matahari, menjadikan matahari sebagai pusatnya karena mereka tertarik oleh gaya gravitasi di matahari. Jadi bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Sudah tahu perbedaan antara rotasi dan revolusi? Diingat-ingat ya, rotasi dan revolusi. Rotasi perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari. Diingat, pahami, dan hafalkan. Coba gambar dulu yuk. Gambar ini membentuk kata apa ya? Nomor 1. Jawabannya adalah rotasi. Nomor 2. Jawabannya adalah poros. Nomor 3. Jawabannya adalah revolusi. Nomor 4. Jawabannya adalah matahari. Nomor 5. Jawabannya adalah bumi. Kembali ke materi yuk. Anak-anak, pernah tidak kalian berpikir, kenapa sih ada siang dan malam? Kenapa sih ada perbedaan waktu di Indonesia dengan di negara lain? Dan kenapa matahari muncul dan tenggelam? Kenapa coba? Nah, pada materi yang kedua, kita akan membahas tentang akibat rotasi dan revolusi bumi. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi semua akan terjawab di materi selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih adanya siang dan malam? Apakah anak-anak sudah ada yang tahu? Ya, betul sekali, karena rotasi bumi. Dengan rotasi inilah sinar matahari yang sampai mengalami perbedaan, yakni setengah dari permukaan bumi yang menghadap ke matahari akan terjadi siang, sedangkan separuh bagian lagi yang membelakangi matahari akan mengalami peristiwa malam.
Tentu saja, pengertian rotasi bumi ini juga akan bergantian seiring terjadinya perputaran bumi tersebut, sehingga kita mengalami siang malam dan seterusnya. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa sih kita melihat matahari terbit di timur dan tenggelam di barat? Semua itu karena gerak semu harian. Apa itu gerak semu harian? Gerak semu harian adalah fenomena bergeraknya benda-benda langit, termasuk matahari dan bintang-bintang, dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya adalah matahari yang kita lihat selama ini. Kita lihat matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu semua karena akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Jadi, setiap selisih 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi yang di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Acuan untuk waktu yaitu pada bujur 0 derajat di Greenwich, atau dapat dibahasakan GMT atau Greenwich Mean Time. Untuk di Indonesia sendiri memiliki 3 perbedaan waktu. Ada WIB, WIT, dan WITA atau waktu Indonesia Tengah. Jika kalian di Banyumas masuk ke dalam zona WIB, teman-teman kalian yang tinggal di Bali memiliki perbedaan waktu 1 jam, sedangkan teman-teman kalian yang berada di wilayah Papua atau WIT berbeda waktu 2 jam. Nah, di belakang Bu Guru ini merupakan bagian-bagian pembagian waktu di Indonesia. WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Silahkan kalian pahami ya. Nah, itulah akibat dari rotasi bumi. Ada apa aja anak-anak? Yang pertama, adanya siang dan malam. Yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Dan yang ketiga, adanya perbedaan zona waktu. Anak-anak pasti paham kan? Jangan lupa, ingat, pahami, dan hafalkan. Setelah kita membahas tentang rotasi bumi dan akibatnya, sekarang kita akan membahas tentang revolusi bumi dan akibatnya. Stay tune! Do you enjoy the sun and the rain and snow? They are all part of the seasons. Flowers to snowfall, from sunshine to rain. Spring, summer, fall, winter, spring once again. Flowers to snowfall, from suntan to rain. These are the seasons that sing out at the trees. Do you see the leaves fall? The wind's turning colder, it's autumn. Flowers to snowfall, from sunshine to rain. Spring, summer, fall, winter, spring once again. Flowers to snowfall, from suntan to rain. These are the seasons, let's sing them again. Setelah kalian melihat video lagu tadi, apa yang dapat kalian pahami? Ya, betul sekali, tentang musim. Di dunia ini ada berbagai musim. Itu merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi. Ada musim apa saja anak-anak? Nih, Bu Guru akan tunjukkan musim-musim di dunia.
ada musim dingin, dan musim panas, dan musim gugur, ada musim semi, sedangkan di Indonesia tersendiri memiliki dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, banyak kan musim-musim yang ada di dunia? Itu semua disebabkan dari revolusi bumi. Perubahan musim yang terjadi di bumi bukan juga disebabkan oleh jarak antara bumi dan matahari, tetapi karena adanya kemiringan pada sumbu bumi. Musim panas yang terasa lebih hangat dari musim dingin disebabkan karena sinar matahari bersinar lebih terik dibandingkan saat musim dingin. Selain itu, meski memiliki 4 musim, negara di bagian bumi utara dan selatan mengalaminya dalam waktu yang berbeda. Misalnya saja, Amerika Serikat yang terletak di utara akan mengalami musim dingin di bulan Desember, sedangkan di Australia yang berada di selatan sedang mengalami musim panas di bulan yang sama. Pernahkah anak-anak mendapatkan informasi yang menunjukkan bahwa beberapa negara di Eropa mengalami waktu siang lebih lama daripada waktu malam? Sebut saja di Norwegia. Salah satu pulau di bagian yang ada di Norwegia, yaitu Svalbard, memiliki durasi siang sekitar 21 jam dan malam hanya 3 jam saja loh. Svalbard merupakan daerah yang berada di daerah lingkar Arktik atau di kutub utara. Bandingkan dengan Indonesia, Malaysia, Korea, atau Jepang yang memiliki durasi siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Mengapa bisa demikian? Ternyata hal itu dipengaruhi oleh revolusi bumi. Kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi berbeda-beda. Perbedaan itu bisa terlihat jelas saat kalian berada di daerah yang dekat dengan kutub utara, baik kutub utara maupun kutub selatan. Untuk akibat revolusi yang ketiga, yaitu gerak semu tahunan matahari. Sudahkah anak-anak tahu apa itu gerak semu tahunan matahari? Jika belum, yuk kita belajar bersama untuk akibat revolusi yang ketiga. Gerak semu tahunan matahari adalah perubahan semu posisi matahari dalam 1 tahun karena pengaruh revolusi bumi. Nah, gerak semu tahunan matahari dapat kita lihat dari titik terbit matahari yang selalu berubah-ubah pada posisi tertentu. Anak-anak, coba perhatikan gambar di layar. Gambar di layar, matahari terbit tepat di tengah yang menandakan tanggal 21 Maret. Kemudian akan bergeser ke utara mulai tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Selanjutnya, matahari akan bergeser ke arah selatan pada tanggal 23 September sampai 22 Desember. Nah, jika kita gambarkan pada sebuah bidang datar,
Gerak semu tahunan matahari, garis edarnya berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Perbedaan letak titik jatuh matahari di antara lintang tersebut akan mengakibatkan perbedaan musim, terutama di bagian bumi utara dan di bagian bumi selatan, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Tentunya anak-anak masih ingat bukan? Coba perhatikan gerak semu tahunan matahari ini ya. Dimulai tanggal 21 Maret, 21 Juni, 23 September, sampai 22 Desember. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, posisi matahari berada di garis khatulistiwa sampai 23,5 derajat lintang utara. Hal ini menyebabkan bagian utara bumi mengalami musim semi dan bagian selatan mengalami musim gugur. Selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Juni sampai 23 September. Pada posisi ini, matahari berada pada 23,5 derajat lintang utara ke arah khatulistiwa, sehingga keadaan bumi bagian utara mengalami musim panas dan bagian bumi selatan mengalami musim dingin. Selanjutnya, tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember. Pada posisi ini, matahari berada di antara garis khatulistiwa sampai 23,5 derajat lintang selatan, sehingga keadaan bumi bagian utara mengalami musim gugur dan bumi bagian selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, pada posisi ini matahari berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai ke garis khatulistiwa, sehingga keadaan utara bumi mengalami musim dingin dan keadaan selatan bumi mengalami musim panas. Kesimpulannya, gerak semu tahunan matahari merupakan perubahan semu posisi matahari dalam satu tahunnya akibat dari pengaruh revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari ini dapat kita lihat di titik terbit matahari yang dapat berubah-ubah pada bulan-bulan tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan 4 perubahan musim di bagian bumi utara dan di bagian bumi selatan. Nah, anak-anak, sudah paham kan apa itu gerak semu tahunan matahari? Jika kalian ingin mempraktikkan, kalian boleh menandai di manakah matahari terbit pada tanggal-tanggal tertentu yang sudah tadi Bu Guru jelaskan. Apakah anak-anak pernah melihat peristiwa gerhana bulan? Gerhana bulan adalah peristiwa saat bumi terletak di antara matahari dan bulan. Hal ini menyebabkan bulan terlihat menghilang, kemudian muncul kembali ketika melewati bayangan yang dilemparkan oleh bumi. Wilayah yang berada di bayangan bumi akan mengakibatkan sangat gelap, dan wilayah ini disebut sebagai umbra. Sedangkan wilayah bayangan yang agak terang disebut sebagai penumbra. Nah, saat bulan berada di wilayah umbra, maka bulan menjadi tidak terlihat sama sekali, yang disebut juga dengan gerhana bulan total. Namun, saat bulan berada di wilayah penumbra, maka bulan jadi terlihat samar, yang membuat terjadinya gerhana bulan sebagian. Selain gerhana bulan, akibat revolusi bumi lainnya adalah terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Wah,
Padahal bulan berukuran lebih kecil dari matahari. Tapi mengapa bisa menutupi matahari ya? Hal ini disebabkan karena posisi bulan berada lebih dekat ke bumi dibandingkan ke matahari. Sehingga bayangan bulan dapat menutupi cahaya matahari. Akibat revolusi bumi juga menyebabkan rasi bintang yang terlihat berbeda di setiap bulannya. Rasi bintang ini dikenal juga dengan zodiak atau berhubungan dengan ilmu astrologi atau ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit. Perbedaan bentuk atau susunan rasi bintang ini sebenarnya disebabkan oleh posisi manusia sebagai pengamat yang ada di bumi. Akibatnya, saat bumi mengalami pergerakan atau pergeseran posisi, maka rasi bintang juga akan terlihat berbeda. Seperti inilah rasi bintang. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa akibat dari revolusi bumi? Yuk kita sebutkan bersama. Yang pertama, adanya perbedaan musim. Yang kedua, adanya lamanya perbedaan siang dan malam. Yang ketiga, gerak semut tahunan matahari. Yang keempat, gerhana bulan. Yang kelima, gerhana matahari. Dan yang terakhir, adanya perbedaan rasi bintang. Setelah kalian belajar, beranikah kalian bermain kuis bersama Bu Guru? Are you ready? Kalian telah paham apa itu rotasi dan revolusi bumi serta akibat-akibatnya. Pesan Bu Guru untuk kalian semua, kalian harus tetap semangat belajar meskipun di rumah. Kenapa sih? Karena kalian adalah generasi muda penerus bangsa, di mana negara ini suatu saat akan berada di tangan kalian. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Guru. Saya, Bu Guru Putri Dian Nurmasita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlari